There are over 300 bank robberies in Boston every year. 4 men made me open the safe. They took me as a hostage. Most of these professionals live in a 1 square mile neighborhood called Charlestown. Halo para netizen mager yang budiman, bagaimana kabarnya? Isi dompet masih aman? Kembali lagi bersama saya Deta, dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Town. Film ini dirilis pada tahun 2010 lalu dan dibintangi oleh aktor kenamaan seperti Ben Affleck dan Jeremy Renner. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pakai headset kalian dan selamat menonton. Film dimulai ketika sekelompok perampok bertopeng yang dipimpin oleh Doc McRae yang diperankan oleh Ben Affleck akan melakukan aksinya di sebuah bank di kota Boston, Amerika Serikat. A helicopter will fucked if we see SWAT. We see a crew. Matty McGuire, Cummins Armored Courier. They want to get hurt for $10 an hour, don't get in the way. No one needs to get hurt. Now these guys... Let's go. Setelah berhasil masuk, mereka langsung menyandera semua orang yang ada di sana dan mengambil rekaman CCTV untuk dihancurkan dengan cara memasukkannya ke dalam microwave. Mereka kemudian menyuruh manajer bank nama Claire Casey untuk membuka berangkas. Tapi karena gugup, dia agak sedikit lupa kode berangkasnya. Setelah beberapa saat, berangkas pun terbuka. Dengan cepat para perampok memasukkan uangnya ke dalam tas mereka. Don't stop! Front door! Tanpa disadari, Claire menekan alarm sunyi. Ah, alarm sunyi? Bagaimana maksudnya? Jadi alarm sunyi ini adalah alarm yang langsung terhubung dengan pihak keamanan. Dalam hal ini adalah polisi. Suara alarm hanya dapat didengar di kantor polisi saja, sedangkan di tempat pemasangannya tidak akan kedengeran suara apapun. Tapi para perampok mengetahui bahwa alarm sunyi sudah dibunyikan dan mengira seorang pria di sanalah yang menekan tombol alarmnya. Lalu, salah seorang perampok yang bernama James Collin yang diperankan oleh Jeremy Renner menghajar pria itu dengan gagang senjata sampai pingsan. Claire berhasil melihat sebuah tato pada tengkuk James. Setelah berhasil membereskan semua uangnya, para perampok itu bergegas pergi dengan membawa Claire sebagai sandera dengan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, Claire diturunkan di sebuah pantai. Yesterday, Boulevard! You're gonna be okay. Beberapa saat setelah kejadian, polisi beserta tim FBI yang dipimpin oleh Adam Crowley datang ke TKP untuk memeriksa dan menyelidiki kasus ini. Setelah memeriksa TKP, Adam tidak menemukan petunjuk apapun. Torched. Where is it? What do you think? Fixing the tracers. Tidak lama kemudian, dia mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil van yang ditemukan dalam keadaan sudah hangus terbakar di dekat jembatan menuju daerah Charlestown. Dia pun bergegas menuju ke sana, dan di sana juga dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun mengenai pelaku perampokan. Adam pun menyimpulkan bahwa pelaku perampokan ini bukanlah orang sembarangan, melainkan para profesional dan ahli di bidang masing-masing. Doc berjalan menuju markas mereka. Di sana, mereka berkumpul untuk membahas aksi mereka tadi. Not taking hostages now. You gonna talk to this fucking asshole? Are we taking hostages now? No. Where's Jam? Hey, stop, don't know. Kemudian datanglah James dengan membawa sebuah SIM milik Claire. Mereka sedikit terkejut karena melihat alamat rumah Claire yang sangat dekat dengan markas mereka.
James berinisiatif akan mengatasinya dengan cara membuntuti, mengawasi, dan mengancam Claire agar tidak berani macam-macam. Tetapi, Doc tidak setuju karena hal itu dapat menyebabkan James membusuk di penjara. Akhirnya, Doc lah yang akan mengurus Claire. You got 2 strikes against you already. They're gonna bury you in the fucking jail. She's already scared. I'm maybe not scared enough. If you walk within 100 feet of her, that's 10 years. Pada saat yang sama, Claire sudah berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Adam menanyakan apakah ada sesuatu yang bisa dijadikan bukti atau petunjuk. Claire menjawab tidak ada. Dan dia memberitahukan bahwa para perampok itu telah mengambil SIM miliknya. Adam kemudian menanyakan lagi, apakah Claire tidak mencoba kabur? Claire menjawab tidak, karena dia merasa takut. Soalnya para perampok itu mempunyai senjata lengkap. Mereka membiarkan Claire pergi setelah diancam akan diperkosa dan dibunuh apabila dia melapor ke FBI. Adam kemudian memberitahukan Claire bahwa dia tidak perlu khawatir dengan ancaman para perampok itu, karena pihak FBI akan segera menangkapnya. Adam juga menjelaskan pada Claire bahwa para perampok itu berasal dari daerah Charlestown, di mana 90% penduduk di sana berprofesi sebagai perampok profesional. Para penduduk Charlestown menjadikan kegiatan perampokan sebagai bisnis mereka turun-temurun dari generasi ke generasi. Luar biasa. Claire menjadi sangat terkejut mendengarnya. You got nothing to worry about. We're gonna find these guys. Doc dan James menuju sebuah toko bunga untuk bertemu dengan Vergie, seorang pria tua yang berprofesi sebagai ketua perampok dengan berkedok sebagai penjual bunga di daerah Charlestown. Mereka memberikan jatah ke Vergie dari hasil perampokan yang dilakukan oleh Doc dan kawan-kawan. Ternyata mereka bekerja sama dengannya. Jadi, selama ini Vergie lah yang menentukan target mereka untuk dirampok. Setelah itu, Doc dan James pergi ke sebuah klub untuk berfoya-foya dengan hasil rampokan mereka. Keesokan harinya, Doc mulai mengawasi Claire dan mengikutinya sampai ke sebuah laundry. Di sana, dia bertemu dengan Claire. Pada saat akan memasukkan pakaiannya di dalam mesin cuci, Claire melihat bercak darah pada salah satu bajunya, dan itu mengingatkannya pada kejadian perampokan beberapa hari lalu. Claire terlihat sedih dan trauma. Melihat hal itu, Doc berusaha menghiburnya dan mengajaknya untuk makan malam. Excuse me. I Can't help you. Sorry. Yeah, I'm fine. I'm fine. Thank you. I'm fine. Yeah. All right. Be embarrassed. Setelah selesai makan, Doc mengajaknya jalan-jalan dengan menggunakan perahu menuju ke sebuah kapal. Di sana mereka berdua minum-minum sambil mengobrol dan menikmati suasana malam dari atas kapal. Here goes the best cup I could. Wow. Sejak pertemuan mereka di laundry tempo hari, Doc dan Claire semakin dekat. Malam ini, mereka pun akan pergi dinner. Doc menjemput Claire di rumahnya. Setelah menaiki mobil, Claire menceritakan bahwa kejadian perampokan beberapa hari lalu membuatnya menjadi tidak tenang. Dia juga menceritakan bahwa dirinya telah menemui FBI. Doc yang sedikit khawatir menanyakan Claire, apakah FBI sudah menentukan tersangka dari kasus perampokan itu? Claire menjawab bahwa FBI belum menemukan tersangkanya, tapi mereka meyakini bahwa para perampok itu berasal dari daerah Charlestown. Claire juga mengatakan bahwa dia merasa bersalah kepada rekan kerjanya yang bernama David. Karena gara-gara Claire menekan tombol alarm sunyi, Davidlah yang dihajar oleh para perampok itu sampai sekarang dia harus dirawat di rumah sakit karena lukanya yang cukup parah. Dan sampai sekarang, Claire belum pernah mengunjungi David.
Kemudian Doc pun mengajak Claire ke rumah sakit untuk mengunjungi David. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata keadaan David sudah mulai membaik. Doc pun berkenalan dengan David dan sedikit mengobrol dengannya. So, they're hopeful. Oh, yeah. Hello. Hey. It's my friend. Beberapa saat kemudian, Doc dan Claire pun pergi ke sebuah restoran untuk dinner. Disinilah Claire memberitahukan pada Doc bahwa sebenarnya dia melihat sebuah tato pada tengkuk salah seorang perampok itu. Yang dimaksud Claire adalah James. Tapi, dia tidak menceritakannya pada FBI karena Claire tidak mau dijadikan saksi. Claire pun menanyakan pada Doc apa yang sebaiknya dia lakukan. Doc pun mengatakan bahwa sebaiknya dia melaporkan hal itu kepada FBI agar para perampok segera tertangkap. Padahal mah dalam hatinya si Doc sedikit khawatir dan tetap pura-pura stay cool aja. Who's vulnerable in this situation right now? Not a CSI, so I'm a really big expert on it. And bones. Keesokan harinya, Doc dan kawan-kawan sedang mengadakan pesta kecil-kecilan di markas mereka. Tapi, ada anggota FBI yang mengawasi sambil mengambil foto mereka dari kejauhan. Desmond. This is some stack of Veracon. 22 years old. Para anggota FBI yang dipimpin oleh Adam mengadakan meeting yang membahas kasus perampokan yang dilakukan oleh Doc beberapa waktu lalu. Dalam meeting ini, mereka berfokus pada latar belakang dan profil para anggota kelompok Doc. Disinilah kita mengetahui keahlian masing-masing teman-teman Doc. Adam juga membahas tentang ayah Doc yang sedang dipenjara karena kasus perampokan disertai pembunuhan. Ternyata, ayah Doc dulunya juga bekerja sama dengan Vergie, si penjual bunga. Pro hockey? Yeah, it was a big deal for America. Even if there's a gun to his partner's head. Yeah, McCrae did 8 months. Both of them with their own weapons. Big Mac's legacy. Grand jury here, and we'll never get 24-hour surveillance. Trouble, fighting with guys. Don't they pay you to fight? I drafted, went to camp, and here's the shocker. Decided to make. Let's get to work. Terlihat Doc sedang makan siang bersama Claire. Tiba-tiba datanglah James yang langsung menghampiri mereka berdua. Pada momen ini, Doc sangat khawatir apabila Claire melihat tato di tengkuk James. Maka, dia akan menyadari kalau merekalah para perampok itu. James pun berkenalan dengan Claire dan mengobrol dengannya. Untung saja, karakter James yang asik dapat membuat Claire nyaman dan tidak menyadari semuanya. Hingga pada akhirnya James berpamitan mau pergi. Dengan sigapnya, Doc menutupi tato di tengkuk James agar tidak dilihat oleh Claire. Yeah, wow. See, I read about that. Cambridge Merchants? Just over there. Oh, I work at a bank. I'm a bank manager. All right, brother. Hey, it was nice to meet you. You too. Doc pergi ke sebuah penjara untuk mengunjungi ayahnya. Ketika sampai di sana, Doc bertemu dengan ayahnya dan mereka pun mengobrol. Dalam obrolan itu, Doc sempat menanyakan kenapa ayahnya dulu membiarkan ibunya pergi meninggalkan mereka. Sang ayah pun menjawab bahwa ibu Doc adalah wanita yang tidak pantas untuk dicari lagi. Mendengar hal itu, hati Doc menjadi sangat sedih. Tidak lama kemudian, sang ayah meninggalkan Doc untuk kembali ke selnya. How come we never tried to call? How come we never looked for? Throwing up. All over the parlor. Went dark for a minute. Taking heat. Scene beralih ke Claire yang sedang berada di gelanggang olahraga. Tanpa sengaja, Claire melihat mading dan ada foto Doc di sana. Ternyata, Doc dulunya adalah seorang atlet hoki semi profesional. Claire pun terlihat bangga membaca mading itu. Sesampainya di rumah, Claire menceritakan apa yang dilihatnya kepada Doc. Doc pun menceritakan semuanya bahwa selangkah lagi sebenarnya dia akan menjadi atlet hoki profesional. Tapi dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Didukung suasana yang kondusif dengan sedikit gerimis hujan dan angin yang berhembus mesra, adegan yang ditunggu-tunggu oleh para netizen yang budiman pun terjadi.
second chance? Your room? That's my uncle, the bus driver. Keesokan harinya, Doc dan kawan-kawan sedang mempersiapkan senjata dan peralatan yang akan mereka gunakan. Ternyata, hari ini mereka akan beraksi lagi dengan merampok sebuah truk yang membawa uang jutaan dolar. Pada aksi kali ini, mereka menggunakan kostum biarawati lengkap dengan topengnya. Agak sedikit seram sih menurut saya. Menurut kalian? Ketika sampai di TKP, mereka pun bergerak cepat dan berhasil menguasai truk itu. Tapi Doc berhasil ditawan oleh salah seorang polisi yang bertugas dan meminta mereka semua untuk menyerah. Melihat hal itu, James tidak peduli dan langsung menembak polisi itu. Untung saja tidak sampai tewas. Get out here, asshole. I got your friend. Any units in the area? 61 in progress. Call one out. Let's go. Setelah berhasil mengambil semua uang yang ada, mereka bergegas pergi. Kali ini, para polisi melakukan pengejaran hingga mereka pun terpojok dan hampir saja tertangkap. Tapi mereka masih berhasil lolos. Let's go. Let's go. I want to end up on the wall at the VFW. Adam pun menjemput mereka satu persatu, kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tapi, karena Adam tidak menemukan bukti apapun, akhirnya mereka diperbolehkan untuk pulang. It's got a shot. Go ahead. Read what's on the page. This is it? Just say what's it. Can I go?